Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Badai Misteri dimanapun kalian berada. Pada kesempatan malam ini saya dan tim sedang berada di daerah Cangar, khususnya di daerah Jembatan Pacet. Sebelum kita menelusuri lebih jauh lagi, bagi teman-teman yang belum subscribe, bantu like, komen, dan subscribe. Bantu agar channel kami dapat terus berkembang dan kami lebih bersemangat kembali membuat video-video terbaru buat kalian. Dan bagi kalian semua yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga amal kebaikan kalian semua dibalas berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, Sobat Badai Misteri, ikuti saya dan tim untuk penelusuran seperti ini. Ini mungkin teman-teman juga sudah cukup mendengar penampakannya di sini seperti ini. Jadi memang cuaca sangat dingin sekali. Mungkin setelah seharian hujan seperti ini penampakannya di bawah jembatan. Dan di sini juga terdapat banyak cerita yang cukup familiar. Mungkin teman-teman cerita tentang sesosok naga dan bongkan-bongkan emas, tapi saya tidak mau bercerita tentang itu karena saya juga tidak banyak tahu. Ini tanaman yang cukup indah, dan di bawah ini terdapat sungai yang cukup besar. Ya, seperti ini suasananya teman-teman. Mohon maaf saya bicara sedikit terbata-bata karena cuacanya, suhunya yang sangat dingin sekali. Memang di sini salah satu tempat yang cukup fenomenal. Banyak cerita-cerita di tempat ini bagi pecinta spiritual. Jika melintas di sini, hendaknya kalian dapat menikmati suasana-suasana yang ada di sini. Memang suasananya memang cukup sunyi dan dalam keheningan malam berbaur dengan suasana alam, gemuruh suara air sungai, ditambah pepohonan yang rindang dan ditambah kisah-kisah yang cukup familiar, membuat tempat ini terkesan cukup angker. Dan saya tidak ingin berbicara lebih jauh lagi karena mungkin teman-teman lebih mengerti daripada saya, dan saya di sini hanya ingin menunjukkan kepada Sobat Badai Misteri ya seperti ini lokasinya, jembatannya seperti ini. Teman-teman, memang habis hujan memang pohon-pohon besar tampak di sini. Memang ini Kabupaten Mojokerto. Mohon maaf bila saya ada salah informasi, tapi
Setahu saya memang di sini tempatnya seperti itu. Dan di malam ini saya dan tim mencoba menunjukkan kepada Sobat Badai Misteri seperti ini dalam kondisi setelah diguyur hujan. Penampakannya seperti ini, tidak ada yang saya lebih-lebihkan dan tidak ada yang saya kurang-kurangi. Memang penampakannya seperti ini. Saya dan tim hanya ingin berbagi pengalaman di daerah sini. Mungkin tim buat mengambil gambarnya seperti ini. Sobat Badai Misteri, saya akan sedikit bercerita tentang tempat di mana saya dan tim sedang berada. Saya berada di daerah Cangar, khususnya di jembatan Cangar 1 dan 2, perbatasan antara Malang dan Kabupaten Mojokerto. Dan di sini juga banyak cerita mistis, dan saya akan menceritakan kembali tentang apa yang pernah saya dengar, dan saya juga tidak dapat memastikan kebenaran akan cerita ini, tapi memang saya sempat mendengar cerita bahwasanya dulu sewaktu lagi rame-ramenya tempat rekreasi pemandian air Cangar ini, ada salah satu pengunjung yang berasal dari daerah Surabaya. Beliau itu mengajak 2 orang anaknya untuk menikmati keindahan alam di daerah Cangar ini, dan tentunya juga mereka semua itu berendam air hangat di daerah pemandian air panas tersebut. Dan ketika menjelang sore hari, salah satu anak dari beliau ini itu tertidur, mungkin karena capek, dan si bapaknya ini tidak ingin membangunkan anaknya tersebut. Singkat cerita, ketika memang kebetulan waktu itu sudah sore hari, ada salah satu penduduk memberitahu kepada beliau agar beliau ini segera meninggalkan tempat tersebut. Karena si bapaknya ini melihat anaknya memang sedang tertidur, beliau ini hanya mengiyakan, tapi tidak bergegas untuk pergi dari tempat tersebut. Dan akhirnya penduduk itu kembali menghampiri dan mengingatkan kembali kepada beliau agar segera meninggalkan tempat tersebut. Dan akhirnya dengan berat hati beliau ini membangunkan anaknya yang sedang tertidur. Kebetulan waktu itu posisi memang lagi gerimis, dan beliau ini memakaikan sebuah mantel kepada anak-anaknya. Dan singkat cerita, beliau ini segera balik ke Surabaya, tapi melintasi jembatan tersebut karena beliau pulang itu melintasi daerah Mojokerto. Ketika sedang melintasi daerah tersebut, entah kenapa apa yang ada di pandangan beliau ini seakan-akan melihat banyak sekali penampakan di sekitar beliau. Beliau hanya berucap astagfirullahaladzim, Allahu Akbar,
Dan anaknya ini tidak melihat kejadian tersebut karena kebetulan anaknya ini tertutup oleh mantel yang dipakaikan bapaknya ini untuk menutupi anaknya, satu ada di depan dan satu ada di belakang. Anak-anaknya ini hanya mendengar bapaknya berucap Allahu Akbar, Astagfirullahaladzim, tapi tidak mengetahui pasti apa yang terjadi. Dan mungkin karena kepanikan itu, akhirnya beliau ini tanpa sengaja itu berkendara, mungkin tidak konsentrasi, akhirnya beliau ini terpelanting, jatuh ke pinggir jembatan yang ada pepohonan-pepohonan itu, dan si bapaknya ini jatuh ke dalam tebing itu, dan anak-anaknya ini dapat diselamatkan karena kebetulan waktu itu jatuhnya masih ada di atas. Karena melihat bapaknya ini jatuh, otomatis banyak warga yang mencoba menolong. Akan tetapi ketika dicari, beliau ini katanya tidak diketemukan. Dan setelah dicari beberapa hari tidak ditemukan, maka dikabarkan beliau ini hilang di daerah situ. Dan anehnya di kemudian hari beliau ini itu ditemukan di daerah Gunung Kawi. Ditemukan di daerah Gunung Kawi oleh salah satu warga yang ada di sana ketika warga itu sedang mencari rumput untuk pakan ternaknya. Si warga ini melihat ada sesosok orang keluar dari hutan yang ada di daerah tersebut. Melihat kejadian tersebut, si warga ini tampak kebingungan. Kok bisa ada seseorang yang muncul yang enggak tahu entah dari mana beliau ini berasal. Ketika beliau ini mendekati salah satu warga ini, beliau ini bertanya, sebenarnya daerah ini daerah mana? Dan si warga ini lalu sampean ini mau kemana dan dari mana? Beliau ini menjelaskan secara detail pada penduduk setempat itu bahwasanya beliau ini dari Cangar dan mau balik ke Surabaya. Mendengar penuturan dari beliau ini, si warga ini tampak terkejut. Kok bisa-bisanya beliau ini dari Cangar kok bisa-bisa muncul di daerah Gunung Kawi? Akhirnya dengan kepanikan tersebut diajaklah beliau ini untuk pulang ke rumah warga tersebut. Ketika sesampainya di rumah warga tersebut, ditanyailah beliau, kok bisa tiba-tiba sampean muncul dari dalam hutan mau balik ke Surabaya, dan kok bisa muncul di Gunung Kawi, sedangkan Anda sendiri berada di daerah Cangar, itu jaraknya sangat jauh sekali. Mendengar penuturan dari warga tersebut, sebenarnya beliau ini juga kaget. Kok bisa-bisanya beliau ini tiba-tiba muncul di daerah hutan yang ada di Gunung Kawi. Akhirnya mereka berdua ini ngobrol. Dijelaskan awal mulanya kenapa beliau ini bisa sampai berada di daerah Gunung Kawi. Bahwasanya beliau ini hendak pulang ke Surabaya, melintasi jembatan tersebut. Beliau ini melihat sesuatu yang sedang melintas di sisi kanan dan sisi kiri, dan banyak orang yang sedang menyeberang. Ketika beliau ini dalam keadaan panik, beliau ini coba menghindari sesuatu tersebut. Tapi karena tidak terkendali, akhirnya beliau ini terperosok. Ketika terperosok itu, beliau ini terjatuh. Dalam kondisi tersebut, beliau ini seakan-akan ditolong oleh salah satu warga. Ini penuturan beliau, salah satu warga, nggak tahu dari mana warga tersebut, tapi yang jelas beliau ini ditolong oleh sesosok nenek-nenek, dan beliau diajak ke rumahnya seperti biasa, dikasih makan, dirawat karena beliau ini juga ada luka. Setelah sembuh, beliau ini diizinkan untuk pulang, dan ditunjukkan oleh si nenek-nenek tersebut kemana arah
menuju pulang. Beliau ini disuruh untuk berjalan kaki melewati sebuah jalan, dan tanpa banyak kata beliau ini menuruti saran dari si nenek tersebut. Akhirnya beliau ini berjalan terus menelusuri hutan tersebut, dan dari situ akhirnya beliau ini bisa muncul di daerah hutan yang ada di Gunung Kawi. Mendengar penjelasan dari beliau ini, si warga ini akhirnya paham. Ternyata beliau ini memang ketika terjadi musibah, beliau ini ditolong oleh sesosok nenek tersebut, dan akhirnya dirawat dan ditunjukkan arah pulang. Dan si warga tersebut ini juga memberikan ongkos dan sempat mengantar beliau ini sampai ke tempat untuk mencari bis waktu itu agar beliau ini dapat pulang ke Surabaya. Dan akhirnya setelah beliau ini naik di dalam bis, beliau ini juga sempat merenung, kok bisa-bisanya beliau ini mendapat musibah di daerah Cangar dan bisa muncul di daerah Gunung Kawi. Beliau ini juga tidak paham. Dan singkat cerita, ketika beliau ini nyampe di Surabaya, keluarga beliau ini juga sempat terkejut, terutama kedua anaknya ini. Ternyata ketika bapaknya itu terjatuh dan tidak ditemukan, mereka semua ini beranggapan bahwa bapaknya ini sudah tidak diketemukan keberadaannya, dan mereka menyimpulkan bahwa beliau ini memang sudah tiada. Dan melihat kejadian tersebut, betapa bahagianya keluarga mereka dan juga para tetangga yang mengira beliau ini memang waktu itu meninggal di tempat kejadian dan bisa muncul, dan ternyata beliau masih hidup. Dan beliau ini juga tidak mau menceritakan kepada anak-anaknya dan juga kepada keluarganya, tetangganya. Beliau ini menyimpan rapat-rapat berita tersebut dan kejadian tersebut, dan hanya bercerita kepada, kalau tidak salah, ke kakaknya apakah adiknya, saya juga sedikit lupa. Beliau hanya bercerita kepada saudaranya tersebut dan memohon agar tidak diceritakan kepada siapapun. Beliau hanya berpesan, nanti kalau saya sudah tidak ada atau meninggal dunia, baru saudaranya ini boleh menceritakan kepada sanak keluarganya, kepada orang tuanya, terutama kepada anaknya, bahwasanya kejadiannya tersebut memang seperti itu. Dan tidak lama berselang beberapa tahun, akhirnya beliau ini memang wafat. Semoga beliau ini mendapatkan surga. Dan ketika beliau ini wafat, akhirnya saudaranya ini bercerita kepada sanak keluarganya dan terutama kepada anak-anaknya, menceritakan kejadian tersebut. Dan di situ juga mereka ini juga sempat shock, ternyata kejadian seperti itu memang ada. Dari sini saya berpesan kepada semua, terutama sobat Badai Misteri, hendaknya ketika kalian melintasi di daerah, terutama memang jalanan yang terkenal memang cukup wingit atau angker, hendaknya kalian itu bunyikan klakson, berdoa, istilahnya mengucapkan salam, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Memang gaib itu tidak apa, tapi memang benar ada. Kita hidup saling berdampingan, tidak usah arogan, menyombongkan diri. Dan sekian cerita dari saya, semoga cerita ini dapat menghibur kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.